dengan saya sendiri, asosiasi dan penyampaian materi saya. Bakal mulai. Bab 3 aliran pendidikan. Pendidikan yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini serta pemikiran atau antisipasi masa datang. Pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. A. Aliran-aliran ilmu pendidikan. 1. Empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of Birds Empirism. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata bertanggung pada faktor lingkungan. Faktorin aliran ini yang sangat masyhur adalah tabula rasa yang berisi buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. 2. Nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata navis yang artinya terlahir. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofis Jerman. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. 3. Naturalisme, artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. 4. Konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah tergantung pada 2 faktor, yaitu faktor bakat dan lingkungan. Kerjasama mencapai suatu hasil. Konvergen menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan. B. Aliran pendidikan modern. Macam-macam aliran pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Progresif adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau badan pelajar. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan perkembangan sepenuhnya bakat dan minat pada anak. Kurikulum pendidikan progresisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Metode pendidik progresisme ada antara lain: A. Metode belajar aktif. B. Metode memonitor kegiatan belajar. C. Metode penelitian ilmiah. Pendidikan progresisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan pendidikan. Pendidikan progresisme adalah memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. 2. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Metode pendidikan berpusat pada guru, peserta didik dipaksa untuk belajar atau latihan mental. 3. Rekonstruksionalisme
Memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. 4. Konstruktivisme. Gagasan pengaliran diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruksionisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika ia mengetahui, hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia mencipta segala sesuatu. Manusia hanya dapat menunjukkan pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. 5. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peran dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 6. Idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagumkan jiwa. Menurutnya cipta adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditampak oleh panca indera. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung satu kedekatan seseorang kepada yang lain. Seorang tidak sekadar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan. C. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. 1. Pengajaran alam sekitar. Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pengajaran alam sekitar adalah bahwa peserta didik akan mendapat percakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Di dalam pendidikan hal ini dapat ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alam, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik. 2. Pengajaran pusat perhatian adalah penemunya adalah Ovid De Colli. Menurutnya pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak yang dinamai Centers di internet. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pembelajaran yang lain sebagai pusat perhatian ialah yang sesuai dengan perhatian anak. 3. Sekolah kerja dikemukakan oleh George Christiner. Menurutnya kewajiban sekolah yang terpentingnya ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, para peserta didik harus ditanamkan keinsyafan untuk ikut serta membantu negara di sampingkan pekerjaannya. 4. Pengajaran proyek. Konsep ini dikemukakan oleh W.H. Kilpatrick yang menanamkan pengajaran proyek sebagai suatu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan secara teratur dikerjakan bersama-sama dengan temannya. Demikian presentasi dari kami. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan. Saya dulu kasih gua pertanyaan dulu. Saya Ada sih Benyamin. Yang mana ditunjuk? Kasih tahu dong. saya Silakan. Aduh.
kita langsung sama dia. Apa saja aliran pendidikan modern yang berkembang di Indonesia? Saya. Aliran pendidikan modern yang berkembang di Indonesia. Ya perwakilan lah, kelas ini. Iya, perwakilan. Ada perwakilan. Berkembang di Indonesia. Tuh, itu sih disuruh. Kelas B. Enggak. Siapa? Kelas B. Nah, tadi kan berbicara tentang pendidikan, otomatis identik dengan kerja belajar mengajar. Nah, bisa dapatkah dijelaskan faktor yang mempengaruhi kerja aliran pendidikan agar dapat memenuhi SOP dalam kerja belajar mengajar? Poeng. Faktor yang mempengaruhi Aliran pendidikan agar dapat memenuhi SOP. SOP. SOP itu apa sih? Standar operasional. Nah, makanya jelaskan saya gitu, siapa tahu mana bisa. Sige. Oh, sigur. Mantap. Mantap banget. Mantap banget. Semangat. Makin panas menurut dari itu. Sensulat. Oh. Ini naruh nulis. Bisa nulis. Kena coret suka. Kita seperti ya. Masih Balik. Enggak sih. Mau pertanyaan menjatuhkan, kak posisi. boleh. Pertanyaan pembunuh nih. Astaga. Jangan jahat. Yang jahat sama teman. Harus ya, gue. Ada apa? Harus ya, gue sama gitu. Harus ya, gue sama gitu. Dendam yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tuket. Apa saja aliran pendidikan modern yang berkembang di Indonesia? Mempengaruhi. Satu, aliran empirisme. Pengalaman menganut aliran empirisme yakni bahwa semua pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang diperoleh dari pengalaman nyata melalui alat indera, baik secara langsung dengan lingkungan maupun melalui proses pengelolaan diri. Yang kedua, aliran nativisme. Secara bahasa berarti asli atau murni. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua individu terlahir dengan membawa sifat dan karakter sendiri. Yang ketiga, aliran konvergensi, artinya memusat atau mengumpul. 4. Aliran naturalisme, berarti alami atau bersifat alamiah. Oke. Makasih. Plus. Makasih Mila. Sama-sama. Aku berwakili dan kata hati ini. Au. Mo. Aci mo. Kenapa itu? Tapi yang jawab, yang jawab itu aliran ilmu pendidikan yang dijawab. Ini aliran modernnya. Ya, kan yang ditanya yang modern. Iya, aliran pendidikan modern yang berkembang di Indonesia saat Seperti ini. progresisme, bukan yang Ada 5. Yang pertama progresifisme, Ya. yang Ya kedua udah, dibaca dulu. esensialisme, yang ketiga rekonstruksionalisme, ya. yang keempat perennialisme, yang kelima idealisme. Adapun penjelasan dari aliran-aliran pendidikan tersebut yaitu yang pertama, progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak ya, atau child center. Sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja, belajar secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati.
Metode pendidikan progresisme antara lain pendidikan berpusat pada anak, metode belajar aktif yang pertama, yang kedua metode memonitor kegiatan belajar, yang ketiga metode penelitian ilmiah. Penjelasan untuk yang kedua, esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresifisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dan nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan memulai kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Apa WST? Standar operasional. Tujuan pendidikan dari aliran esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Metode pendidikan dalam aliran ini adalah yang pertama, pendidikan berpusat pada guru, yang kedua peserta didik dipaksa untuk belajar, dan yang ketiga latihan mental. Adapun yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Kurikulum yang diterapkan dalam rekonstruksionalisme berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah. Aliran yang keempat yaitu perennialisme. Merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencairan dan penanaman kebenaran serta nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pendidikan, anak mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang kelima, idealisme. Suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Tujuan pendidikan agar anak didik menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan berwarna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharap mampu membantu individu lain untuk lebih baik. Demikian penjelasan untuk pertanyaan yang pertama. Buka sesi lagi. Belum. Pertanyaan yang kedua aja belum dijawab. Slow guys. Mau nanya senyum lah. Waktunya woi. Senyum bilang. SOP standar. Standar SOP. Standar operasional. Mungkin ada yang Apa pertanyaannya kan? Ya mungkin bisa dibantu sama yang lain. Sesuai standar SOP. Mempengaruhi pendidikan agar dapat memenuhi SOP dalam pendidikan mengajar. SOP standar. Tadi kan yang Mbak sebutkan itu kan teknik-tekniknya kan. Ya. Nah, teknik-teknik ini mencakup apa aja yang bisa memenuhi SOP mengajar itu. Maksudnya kayak gitu. Standar saya. SOP. Standar operasional produce. Operasional. Baca siap, saya tanggapin jawab apa sih? Jawab deh siap. Oh, saya jawab. Jangan tok. Saya aja yang jawab. Jawab bahwa Nah, jadi dari semua teori itu tuh ada 3.
Yang pertama itu menyiapkan mental, kemudian menyiapkan keilmuan, bener gak? Dari natisme, terus kemudian ini. Terus yang ketiga itu menyiapkan ini hidup bermasyarakat. Jadi semua teori itu tuh mencakup 3 hal ini. Jadi keluaran daripada habis sekolah itu disiapkan keilmuan, kemudian mental, kemudian hidup bermasyarakat. Jadi ya udah, jadi gitu. Ya itu gimana maksudnya itu? Ya kan tadi udah disebutin. Jadi tuh semua tadi yang disebutin itu kalau kita terapkan di pendidikan itu ada 3 poin intinya. Yang pertama apa? Mental, keilmuan, hidup bermasyarakat. Udah selesai. Contoh. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi kan? Ya udah 3 itu. Mental. Ya, jangan menyanyi mau kalau misalnya Ya, kalau misalnya ada yang lain silakan. kalau misalnya ada pendapat dari teman yang lain, ini sampaikan saja. Kalau misalnya ini nanti tidak bisa kita selesaikan, nanti teruskan nanti ini ke Udah baca lebih jelas pertanyaan supaya teman-teman dengar semua. Faktor yang mempengaruhi aliran pendidikan OSP dalam pendidikan. Nah, SOP. ini aja SOP-nya kita hilangkan nih. SOP-nya kita hilangkan. Baca faktor yang mempengaruhi aliran pendidikan. Coba baca tadi yang natisme apa segala macam tuh, yang 3 itu. ya. Intinya tuh 3 itu. Ya kan semuanya tetap sih kembali di situ. Makanya. Itu kan sesuai standar katanya dia tadi. Ya, standar. Standar operasional ya. Ya itu pertanyaannya dia, masa harus dihilangkan? Ya. Kan nggak boleh pertanyaannya dia. Makanya itu tuh udah ini. Dia tuh cuma ngulangin aja apa sih teori itu. Itu tuh teorinya udah masuk standar pengajaran tuh itu teorinya. Apa tuh nih sopirnya? Standar operasional pendidikan. Itu udah masuk standar. Mempengaruhi. Aliran pendidikan. Dalam standar Oke, ada tambahan dari kawan-kawan? Coba aku coba bertanya. Nah kalau misalnya ini pertanyaannya itu masih ngegantung. Nah kan tadi kalau misalnya dihilangkan SOP-nya itu. Berarti saya bisa tambahkan ya, untuk metode pendidikannya itu untuk SOP-nya bisa kita faktornya pendidikan berpusat pada guru. 2, peserta didik dipaksa untuk belajar. 3, latihan mental. Oke? Tepuk tangan. Udah terima ya. Ya. Oke? Nanti terima aja. Dan terima kasih kalau ada yang kurang bilang. Soalnya kan itu yang dibacakan itu udah SOP-nya. Iya, masuk sih dalam SOP-nya, cuma mereka suruh menjelaskan lagi. Iya, udah. Cuma saya sebutkan ulang. Cuma yang buat disebutkan bingung ulang aja. dalam pertanyaan itu, karena mereka nggak ngerti apa itu SOP. Ya, makanya saya bilang tadi langsung aja sebutkan pengertian dari SOP kepanjangannya. Makanya saya Iya, Udah ya. udah ya, jelas ya. Jangan perang. Nah, sedikit Iya. Kalau berapa orang sih katanya? 4. Empat, dua ya. Saya enggak ada. Satu. Saya udah begini. Kelas A 2 orang. Ya, Saya tadi tahu. Aku nangis. Apa yang dimaksud dengan aliran pendidikan? Apa? Apa sih yang dimaksud dengan aliran pendidikan? udah ada saya baca. Tetap kalah sama cewek. Santri. Aku. Nanti terkabe. Aku udah tadi kan kayak awal kan kemarin tinggal. Udah. Kan tadi tuh ada dijelaskan naafisme kan. Nah, naafisme itu kan merupakan yang Perkembangan manusia dari lahir. yang bersifat alamiah yang sudah dari lahir. Nah,
Mengapa Nafisme menolak pengaruh pendidikan? Ah, itu pertanyaan saya itu. Anda percaya nih lihat. Ya, sudah sudah. Oh, berarti sudah diwakili. Ya, pasti sudah. Amal Tiko. Ya, memang nah. Apa tadi bisa dibilang? Kenapa? Nafisme menolak pengaruh pendidikan. Kalah. Menolak. Pengaruh pendidikan. Masih ada 31 sesi. Berapa sesi sih? Sudah selesai Mbak. Apa aku sesi lagi? Enggak semangat tapi Aku bilang dari tadi ini pertanyaan. Aku juga butuh nafas. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian penjelasan aliran pendidikan tersebut. Betul. Easy man. Sama yang itu sebentar ditanya tadi Tadi belum pertanyaan kedua, pertanyaan Sutri. Yang kedua, kita ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh relativisme yang lahir. Pertanyaannya, mengapa aliran nativisme menolak pengaruh pendidikan? Kayaknya ada jawaban di tadi. Nah, salah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ya, Sabri. silakan. Mengapa nativisme menolak pengaruh pendidikan? Karena nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan demikian menurut mereka pendidikan tidak membawa manfaat bagi manusia. Karena tidak membawa manfaat menurutnya. Itu jawabannya. Ya, lebih Ada yang menganggap Gimana Pak Satri? Bisa diterima? Bisa terima diterima. saja. Terima saja. Gak apa-apa kalau mau ngasih pertanyaan. Kalau mau ditambah Ya, siapa tahu lampu. siapa tahu berkuasa. Siapa tahu punya jawaban Tambah tersendiri. pertanyaannya ini. Mas mau Saya nanya terima kasih. Gak apa-apa mau tambah pertanyaan. biasanya Mas Maulana bisa nambahin. Enggak ada. Kita belajar Maulana pakai tahu. Saya masih penasaran ini. Aku udah. Tambah pertanyaannya lagi satu kan? Gak apa-apa tambah satu sesi. Biar lebih menarik toh. Satu aja sih. Siapa yang mau tanya? Pertanyaan Tapi dibantu tadi. ya, siapa tahu nggak bisa Ya, jawab. kita dibantu. ya, Ada diskusi. Lanjut ya, Kak. Simpel Nah, juga. anak tuh kembali. Ya, sekali-sekali Mbak. Padahal tadi minta tambah, Bang Gaza gimana? Nah, ini pertanyaannya ya. Apa yang mendasari lahirnya aliran-aliran pendidikan di Indonesia? Yang Apa yang mendasari lahirnya Aliran-aliran pendidikan di Indonesia serta bagaimana penerapannya? Nah, kan dia ada solusi juga toh. Masa ada alirannya aja? Apa yang Apa yang mendasari Apa yang? akhirnya aliran-aliran yang Pendidikan di Indonesia yang dan serta Penerapannya. Apa ya? Menyerang moderator kan jawabnya. Tambah kuih. apa yang Apa yang nih? Apa yang? Ada konten istilah apa pertanyaan ini? Itu pada HP lu. apa yang ini Wah, terberek. apa yang Lucu kan? lanjutannya apa dan apa yang Apa yang mendasari? Nana Au. tambah pertanyaan ini mendasari Ngaruhin anak bukan bisa. Makin panas belum sebenarnya. mendasari Biar nggak rame. mendasari mata tuh nyongnya tulisannya. Lahirnya aliran-aliran pendidikan di Indonesia, guys. Sudah ke? Sudah bantu. Boleh. Enggak apa-apa. Dibantu juga enggak apa-apa. Biar langsung jawab ya. Ya. Ya, ini bawa bukan jadi. Sudah? Sudah mana? Lanjut kan?
Yang bisa membantu silakan. Agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu menahan berbagai tekanan membantu individunya untuk hidup lebih baik. Terima kasih. Dia dapat pertanyaan dari Bradley kayaknya lagi. Siapa? Enggak sih. Enggak sih. Mana orang saya beli saya di sana. Dari mana-mana terus apa? Di mana Mas Gara? Penerapannya. Penerapannya yaitu pengajaran alam sekitar, 2. Pengajaran pusat perhatian, 3. Sekolah kerja, 4. Pengajaran proyek. Yang kedua tadi apa? Pengajaran pusat perhatian. Hah? Pengajaran pusat perhatian. Bisa seperti apa itu? Ya seperti perhatian anak yang diambil pembelajaran yang lain sebagai pusat perhatian ialah sesuai dengan perhatian anak. Perhatian itu di mana? Dari visinya. Itu maksud apa? Perhatian anak. Oh. Boleh saya tambah? Memberikan perhatian kepada anak. Oh ya paham. Bro. Nih, yang mendasari perbedaan kan. Jadi apa sih yang menimbulkan perbedaan ini kan? Perbedaan aliran-aliran itu maksudmu? Pertanyaan Yang mendasari. Yang Ada. kenapa bisa lahir pemikiran ini? Kenapa bisa lahir pemikiran itu? Gitu kan? Ya. Nah, itu karena apa? Karena kemampuan untuk memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau dan tuntutan kebutuhan masa kini itu akan berbeda. Jadi orang dulu, tokoh dulu itu menyampaikan teorinya seperti ini. Nah, di masa sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi ada peteori-peteori lain, orang-orang yang berteori pembaruan dari teori yang lama. Jadi makanya ada perbedaan. Itu kan mendasari perbedaan. Kemudian mendasari lahirnya perbedaan gimana? Kemudian apa tuh yang kedua? Penerapan. Bagaimana penerapannya? Penerapannya ya tadi itu, yang di masa lampau ya di masa lampau, yang sekarang ya sekarang. Itu jauh dengan dia. Enggak, emang bukan jawabannya. Jawabannya. Makasih bro. Bro. Terima kasih. Mama lagi. Udah level kan bakaran tuh. Demikian presentasi dari kami. Hitung semati, Hitung semati, Mati.